aku coba tuh mau masukin uang koin langsung ke mesinnya gitu. Hmm. Terus dihalangin lah sama sopirnya. Kudasai. Terus makin tinggi kan suaranya. Ini kudasai. Aku malas. Ya udah aku turun aja terus jalan kaki tuh sepanjang 5 kilometer. Nggak cocok lagi SIM card Jepang buat HP ku yang di Indo ini. Aduh, kataku bingung, ini gimana nih? Solusinya gimana? Tenang, kata dia. Bayar SIM cardnya plus satu yen, nanti kamu dikasih HP, kataku. Nah, ini seriusan, kataku. Nah, aku kaget aja, beli SIM card malah dikasih HP gitu kan. Profesornya agak moderat dikit lah ya. Mereka ditanya dulu, nggak langsung dimarahin. Kenapa kalian terlambat dan sebagainya. Nggak, cuma dia nanyain, di negara kalian emang boleh tuh terlambat gitu. Yang dari negeri tirai bambu ini bilang iya nggak apa-apa. Baik, kalau gitu untuk menyingkat waktu karena jadwal kita pukul 13 tepat sih. Sekarang udah 13:10 dan mungkin di Jepang udah pukul 15:10 ya. Ya maaf keterlambatan atas 10 menit yang berharga dan tidak bisa dikembalikan. Kalau gitu kita mulai aja caranya. Izin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa memulai acara kita dengan judul Student Nongkrong in Japan. Dan juga saya ditemani dengan saudara saya, Mr. Rizal Fahmi Alfikri. Halo, Halo, Mr. Mr. Pian. Rizal. Halo, Halo, Mr. Mr. Pian. Halo, Rizal. halo. Ya. Halo. Dan juga kayaknya Mr. Rizal ini lagi di mana, Mr.? Kebetulan kalau kita kan karena ini ya masih di jalan perjuangan, jadi kita masih meniti karir di jalan panjangnya menuju Kobe dan Tokyo University lah. Oh, Para mantap, pejuang ya. mantap, Ngeri, Mr. Jelas, ngeri, Rizal. Mister. Muka-mukanya emang muka-muka perjuangan ini. Harus karena tertolong dengan perjuangan, Mister. punya nama yang mirip kan, sama-sama Fahminya di sini kan, seperti Iya. itu. Dan perkenalkan saya sendiri admin Go IELTS ya di sini, nama saya Go IELTS. Ya panggil saja Vian seperti itu. Dan tidak lupa kita juga ditemani bintang tamu kita. Ada Mr. Muhammad Fahmi Aziz Senpai dari Todai University di Tokyo. Dan juga di sini ada Mr. Dendi Lisnawansyah yang kemarin baru berangkat ya seminggu yang lalu ke Kobe University. Nah, Mister. Halo. Oke, selamat datang kepada Mr. Fahmi dan Mr. Dendi karena udah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Jepang masuk ke room Zoom meeting. Ya jauh loh ini. Jauh banget 8 kita. jam dari Indonesia loh. Mister Ya, Fahmi kita- kayak lagi di kampus itu. Ya itu backgroundnya asli tuh Mr. Fahmi, bukan ini ya, bukan back screen ya. Iya, Dan ini juga bukan green screen ya. bukan itu asli. Dan juga saya ucapkan kepada teman-teman semua yang berkenan untuk hadir. Halo minasan, konnichiwa. Gore watashi no tomodachi aktian konkai watashi no supichi wa yume no koto desu. Ya, itu yang tahu artinya mungkin Mr. Fahmi dan Mr. Dendi. Enggak, aku belum tahu itu. Oh, belum. Jawanya ngikut ya. Ya, gak apa-apa. Japanese dan Japanese kan cuma beda V sama P. Dan seperti tema kita ya teman-teman, jadi student nongkrong in Japan itu apa sih? Jadi kita bakal membahas mengenai kayak gimana sih culture pendidikan masyarakat di Jepang itu, dan seperti halnya Mr. Fahmi dan Mr. Dendi yang sudah berhasil melangkahkan kaki ke sana, kayak gimana sih tips dan triknya, langkah-langkahnya bisa nyampe ke sana, dan gimana sih perjuangan mereka bisa menggapai cita-citanya untuk study abroad di Jepang seperti itu.
Dan kita interaktif aja ya teman-teman. Kalau misalkan kita ada pertanyaan, kita kayaknya nggak bakal ada sesi khusus untuk tanya jawab. Jadi bisa acungkan tangan nanti biar kami nanti yang manage lah siapa nanti yang giliran untuk bicara dan seterusnya. Oke, kita lanjut untuk Mr. Fahmi Aziz dulu ya, yang udah di Tokyo hampir 1 tahun ya, Mister? Baru 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Yang udah di Hidup-hidup yang udah di Tokyo baru 6 bulan. Gimana sih Mr. Fahmi ini ceritanya kok bisa nyampe di Tokyo University? Memang itu kampus yang memang dicita-citakan terlebih dahulu atau based on subject ya mungkin di Tokyo University? Oke. Pertama-tama saya perkenalan dulu kali ya, teman. Boleh. Nama saya Fahmi. Asal saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau ada teman-teman dari timur di sini, bolehlah kita ini kan perkenalan gitu. Nah, jadi semenjak dulu sebenarnya cita-cita saya itu udah ada tuh gambaran mau kuliah di luar negeri. Khususnya pada saat sebelum kuliah S1 tuh. Nah, di SMA itu kan ada semacam sesi di mana guru-guru itu memperkenalkan soal budaya-budaya di luar negeri. Ya, khususnya di klub bahasa Inggris. Dulu saya masuk klub bahasa Inggris. Nah, di situ mereka datangkan orang-orang yang pernah berkuliah di luar negeri ataupun pernah bekerja di luar negeri, khususnya di Australia pada saat itu. Jadi ada tuh gambaran, oh kayaknya bagus nih kalau kita ke luar negeri, apalagi dalam klub bahasa Inggris itu kan kita tiap hari dipaksa untuk belajar bahasa Inggris, fluent, dan mengikuti berbagai macam kompetisi sehingga tumbuhlah rasa ingin buat kuliah di luar negeri, khususnya buat S2. Karena S1 menurut saya agak berat tuh, karena masuk PTN aja berdarah-darah kan, kalau S1 itu. Nah, singkat cerita, S1 ternyata nggak seketat yang saya bayangkan ya. Nah, saya bayangannya kan kuliah itu kayak kita SMA dulu. Jadi gambaran awal saya pas masuk S1 itu ya kita ikut-ikut lomba juga, ikut-ikut jadi mahasiswa berprestasi dan sebagainya. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata ada namanya organisasi, ada yang namanya komunitas, ada yang namanya diskusi, membaca buku dan sebagainya kan. Nah, di situ terdistraksi lah impian yang dulu saya tanamkan itu. Jadi ya udah nggak kepikiran tuh mau kuliah di luar negeri. Jadi selama kurun waktu 4 tahun lebih, lebihnya nggak usah saya cerita ya berapa tahun, 4 tahun lebih, nggak bahasa Inggris, nggak punya lagi tuh buat impian ke luar negeri. Ya udah kalau misalnya sarjana ya udah kerja ya seperti biasa lah dalam negeri, cari kerja, menikah dan seterusnya. Nah, sampai pada akhirnya ada senior saya beberapa itu yang dapat beasiswa pembinaan bahasa Inggris dan berhasil ke luar negeri itu. Beberapanya itu ada di Amerika, di Michigan University, ada di Belanda, Wageningen University, terus ada juga ada di UK, dan selebihnya itu ada di Jepang juga, Ehime University. Nah, di situ saya melihat peluang tuh, oh kayaknya saya bisa juga deh ikut program ini tuh melalui organisasi bernama Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ada program pembinaan namanya English School Yayasan Insan Cita Bangsa. Di situ kita diberikan program buat pembinaan bahasa Inggris secara gratis online maupun offline di Banten.
Jadi saya belajar kembali IELTS setelah lulus itu, saya lulus tahun 2021. Terus ada rentang waktu buat kerja di startup, kerja sebagai volunteer kesehatan. Oh ya, major saya kesehatan masyarakat. Terus setelah itu daftarlah program YIB itu, Yayasan Insan Cita Bangsa itu. Nah, setelah itu, di situ kita belajar IELTS, belajar IELTS seperti yang disediakan oleh Go IELTS ini. Nah, Mr. Vian ini salah satu teman seperjuangan saya, kan. Beliau sangat mumpuni kasih. dalam perihal IELTS, khususnya writing ya. Beliau, kalau writing itu top lah, nggak bisa nggak usah diragukan lah, Nggak bisa direm. nggak bisa direm. Nah, batas ini, aku lupa, batas writing itu berapa? 500 ya? Minimal. Minimal kalau Taswan 150, Mister. 150 ya. Nah, kalau Mr. Vian ini ya bisa sampai 500 dan 1000 lah. Batas satunya itu. Nggak bisa direm kan? Boleh. Nah, lanjut. Sebelum saya ke Banten, saya ditawarin tuh buat ngambil beasiswa di Taiwan. Nah, ada beasiswa di universitas tingkat internasional juga di Taiwan. Itu ada major kesehatan, tapi untuk spesialisasinya sendiri, bidangnya sendiri itu nggak ada punyaku, karena spesialisasi majorku itu adalah kesehatan lingkungan, environmental health. Sedangkan di Taiwan itu nggak ada environmental health. Jadi aku tolak lah beasiswa ke Taiwan itu. Nah, dan sebelum ke Banten juga aku udah tes TOEFL ITP. Nah, tes TOEFL ITP kan nggak sesusah IELTS lah. Jadi teman-teman kalau punya basic bahasa Inggris yang cukup bagus, ya bisa lah dapat 500 ke atas. Nah, pada saat itu aku juga dapat 520-an, 520 berapa gitu, 520-an. Nah, itulah sertifikat TOEFL itulah yang aku pakai buat daftar di Jepang ini, di beberapa beasiswa. Jadi sembari aku intensif buat kursus IELTS di Banten, sembari aku ngurus buat daftar beberapa beasiswa. Nah, aku cobalah, aku searching kan di Google scholarship using TOEFL ITP. Nah, udah. Oh, berarti Ada banyak linknya tuh. jalan ya. Banyak jalan sebenarnya menuju Roma itu, nggak harus IELTS gitu. Iya, nggak harus IELTS sebenarnya. Jadi pertama-tama aku cari dulu kan, siapa tahu ada beasiswa pakai TOEFL. Nah, meskipun TOEFLku ya nggak seberapa lah. Itu kalau tingkatan TOEFL itu dia masih tingkat, kan ada bronze, ada perunggu, ada silver, ada emas kan. Nah, itu aku masih tingkat paling rendah tuh di bronze 527. Nah, aku cari-cari lah, ternyata dapat pertama di Mahidol University itu. Mahidol kan Thailand kalau nggak salah ya. Thailand, Mahidol University. Terus ada universitas juga di Thailand, di Italia, di Itali. Nah, sayangnya di Italia itu aku harus belajar bahasa Italia dulu untuk bisa daftar. Nah, Mahidol University itu harus bayar tuh buat apply-nya. Dan yang ketiga, aku dapat itu di Jepang ini, di program namanya Asian Development Bank, khususnya di The University of Tokyo. Dan untungnya itu ada majorku di situ, School of International Health, yang mana School of International Health itu ya masuk dalam major aku yang merupakan bentuk general dari kesehatan gitu, untuk umum dari kesehatan. Nah, daftarlah aku, pakai TOEFL itu. Biayanya itu kalau nggak salah ya translate ijazah, translate surat kesehatan dan lain sebagainya.
Nah itu ya makan-makan sekitar 500.000-an lah ya, 500.000-an. Terus itu sebenarnya aku juga telat daftarnya karena di websitenya itu bilang harus submit semua berkas itu tanggal 30 Juni kan. Tapi saat itu aku belum punya paspor tuh di situ. Nah, aku bikin paspor di Banten, tapi sambil kirim ke beasiswanya, ke EDB-nya aku bilang maaf ya, aku kirim cuma berkas-berkas yang ini, berkas-berkas ini aja. Pakai bahasa Jepang tuh. Waktu email Enggak, pakai pakai bahasa Inggris dong. Oh, pakai bahasa Kan Inggris. international health. Oh. Malu dong sama internasionalnya. Oh, boleh. Internasional dong. Nah, oh iya, sekedar info aku juga nggak kelas bahasa Jepang ya. Jadi aku daftar aja tuh karena requirement-nya nggak harus pakai bahasa Inggris. Nggak harus pakai bahasa Jepang. Dia di situ mensyaratkan sertifikat bahasa Inggris setara B2 atau sertifikat bahasa Jepang setara N4. Nah, daftarlah aku pakai sertifikat TOEFL-ku itu kan. Nah, terus minta surat rekomendasi ke kampus dan sebagainya, pendaftarannya itu. Terus ya udah 6 bulan setelah itu aku dinyatakan lulus oleh beasiswanya itu. Jadi aku sebenarnya nggak mau ke Jepang. Nggak mau sebenarnya aku ke Jepang. Cuma dalam proses itu aku pikir kayaknya nggak apa-apa deh coba-coba beasiswa yang ada gitu kan. Ya siapa tahu lulus. Kalau misalnya nggak lulus ya nggak apa-apa juga kan. At least kita udah mencoba gitu loh. Jadi aku pikirnya aku sebenarnya mau ke Belanda, ke Wageningen University. Pakai beasiswa LPDP kan, pakai IELTS itu. Nah, tapi dalam kurun waktu yang panjang ini ya mungkin aku bisa dapat mungkin aja aku bisa dapat beasiswa. Ya coba-coba aja gitu. Jadi masih sertifikat ada niat ke kampus lain gitu selain di Jepang gitu ya, Mister? Iya, masih ada sebenarnya. Jadi ya aku juga deg-degan juga sih sebenarnya kalau misalnya keterima di Jepang ini. Padahal ngincar kampus yang lain juga kan. Ditambah ketakutan soal bahasa kan. Bahasa Jepang itu ya sulit lah buat aku yang nggak tahu bahasa Jepang secara menyeluruh. Kita tahu bahasa Jepang itu dari anime doang. Dari Doraemon, dari Dragon Ball, dari Naruto. Itu doang tuh. Tapi itu Mister. Jadi ada teori kalau orang itu mencari frekuensinya. Frekuensi yang sama itu orang bakal ke situ. Kayaknya Mister Fahmi ada aura wibu-wibu gitu, makanya rezekinya di Jepang. Ya nggak tahu sih aku memang suka beberapa anime sih ya. Aku nonton One Piece, nonton Naruto juga. Ada beberapa anime yang aku tahu, aku nonton dan aku suka. Ya tapi aku nggak ngedalamin sampai belajar bahasanya, nggak sampai tahu culture-nya apa. Ya udah kita nonton kartun aja tuh seru-seruan buat. Oh, oke. Ngomong-ngomong soal Jepang nih, kita juga kedatangan satu bintang tamu lagi, Mister Dendi Lisnawansah yang tadi masih ngumpulin nyawa, kayaknya nyawanya udah kekumpul juga. Bisa nih juga sharing kan ceritanya nih Mister Fahmi ke Jepang dulu gitu, terus habis itu Mister Dendi ambil IELTS kan dan nyusul Mister Fahmi. Nah, itu ceritanya gimana kok bisa nyusul Mister Fahmi? Apakah Mister Fahmi ini adalah role modelnya Mister Dendi gitu? Nah, itu bisalah di sepil dikit-dikit. Oke, thank you Mister Pian atau Mister siapa tadi perkenalannya? Lupa aku. Mister Go Johan. IELTS. Go IELTS. Ya, terima kasih banyak teman-teman di Go IELTS yang udah ngajak sharing-sharing buat hari ini gitu tentang beasiswa ke Jepang ya. Sebelumnya teman-teman izin memperkenalkan diri ya, aku Dendi.
Dendi Risnawansyah, biasa teman-teman dipanggil Dendi. Kalau Mr. Fahmi tadi dari Makassar, arah timur, aku arah barat nih. Aku dari Sumatera, dari Provinsi Bengkulu. Dan mungkin masih banyak juga yang nggak tahu tuh provinsinya di mana gitu. Di Sumatera intinya, dekat Lampung. Eh, Kalau Mr. Fahmi tadi tuh perjalanannya panjang banget. Bahkan sebelum dia S1, masukku udah punya keinginan buat buat study abroad gitu, buat keluar negeri. Kalau aku sih nggak, baru pas S1 aja gitu. Baru pas S1 di situ tuh kebetulan ada beberapa dosen gitu ya. Ada beberapa dosen yang memang lulusan luar negeri, terutama Aussie dan Belanda. Setiap masuk kelas itu banyak, ya kadang-kadang mereka nyelipin cerita-cerita gitulah, cerita kehidupan mereka di Aussie, kehidupan mereka di Belanda, dan gimana mereka dapat beasiswanya gitu. Sedikit demi sedikit di situ juga aku terpengaruh lah, terpapar dengan apa namanya, dengan inspirasi cerita-cerita mereka. Dan bahkan setelah semakin ke sini beberapa tahun kebelakangan, di Indonesia tuh kalau aku pikir-pikir ada semacam gelombang, makin banyak virus-virus yang pengen ke study abroad gitu. Ada banyak influencer yang apa namanya, ngasih informasi mengenai masalah study abroad, makin banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang study abroad, dan mungkin aku terpapar dari situ juga tuh. Bahwasanya maksudku, oh ternyata ada kesempatan nih buat studi ke luar negeri gitu. Makin banyak, dan bisa jadi Mr. Fahmi tadi itu adalah salah satu inspirasi aku juga tuh. Aku terpengaruh dengan Mr. Fahmi. Gitu. Wah, wah akhirnya diakui juga ini. Ternyata mungkin dosen-dosennya Mr. Dendi sama Mr. Fahmi ini sengaja meracuni Mr. Dendi gitu. Akhirnya dia terkontaminasi. Wah, gitu. Keluar negeri Nah, jadi singkat cerita, aku lulusan 2021 ya. Lulusan 2021, S1-nya. Sebelum lulus, akhir 2020 itu tuh ada seleksi beasiswa juga. Jadi di mahasiswa akhir itu kebingungannya kadang-kadang kan habis lulus ngapain gitu. Nah, aku juga kayak gitu. Ilmu yang aku pelajari itu kadang ilmu social science. Aku majornya politik dan pemerintahan. Dan kalau social science, apalagi politik dan pemerintahan, HI dan sejenisnya, itu kupikir ilmu-ilmu kayak apa ya, jauh, nggak bisa ada tolak ukur kayak teknik, kayak saintek yang tolak ukurnya kalau lulus, oh dia bisa kerja di mana. Betul, Luas, betul. luas banget. Nah, kalau lulusan-lulusan yang mungkin Mr. Fian juga merasakan, karena saya tahu Mr. Fian juga 11-12 lah dengan saya gitu. Nah, pada saat itu, kalau nggak salah, pas aku masih bimbingan skripsi, aku tuh makin ngeh aja. Ternyata banyak juga nih lulusan-lulusan jurusanku yang memang sulit dalam artian sulit mengembangkan dirinya pasca kampus. Entah dia itu pengen kerja atau dia pengen kuliah lagi. Dia kadang-kadang tuh kalau kuliah S2 dia nggak ngambil lagi tuh, nggak ngambil lagi ilmu yang dipelajari gitu, ilmu politik dan pemerintahan tadi. Nah, di situ aku mikir, wah kayaknya jalan terbaik buat aku menambah bargaining power dengan keilmuan yang aku punya sekarang, dengan background social science-nya, mungkin pilihan terbaiknya aku harus S2. Nah, jadi kalau nggak salah itu tuh semester 7 atau semester 8, aku udah nanamin dalam diriku, aku pengen lanjut S2. Tapi belum ke luar negeri, pikirnya pas itu. Intinya, kesempatan manapun yang datang, bakalan aku ambil. Bakalan aku ambil tuh pas itu. Yang penting aku dapat beasiswa dan dibayarin. Intinya full cover dibayarin. Mulai di titik itulah perjuangan aku mencari beasiswa dan mencari studi lagi itu. Nah, singkat cerita di kampus pas aku lagi skripsian itu tuh ada program fast track di kampus aku yang lama S1 di Undip Semarang. Jadi aku daftar
dan ternyata lolos. Kalau itu full kemarin, aku bakalan ambil juga mungkin. Tapi ternyata nggak full. Nggak full dalam artian beasiswanya itu cuma dari program 2 tahun. Oh iya, dari program 2 tahun umumnya dipotong cuma jadi setahun. Dan aku cuman courtingan setahun itu doang dan nggak ada jaminan gitu. Cuman fast track dari S1 ke S2, tapi aku tetap bayar dengan UKT S1 gitu. Cuman gitu doang beasiswanya. Jadi Oh. aku pikir-pikir setelah ngobrol juga dengan orang tua, nggak jadi kuambil karena memang niatku pengen lanjut S2 dengan beasiswa gitu. Dan di situ juga aku lepas kesempatan itu dan akhirnya aku fokus skripsi, lulus. Setelah lulus, karena berkegiatan juga, aktif juga di organisasi ekstra kampus, HMI pas itu, dan ada teman yang ngasih info. Sama juga tuh yayasan yang disebut dengan Mr. Fahmi tadi, Yayasan Insan Cita Bangsa. Nah, di situ juga menurutku aku beruntung dan bersyukur bisa diterima di yayasan itu karena aku menemukan teman-teman yang memang satu visi dan satu misi lah gitu. Satu visi dan satu misi. Jadi tiap hari itu bahasanya tentang beasiswa dan Satu ideologi bukan, Mister? oh nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Ya. Nah, singkat cerita itu sama-sama di yayasan itu dan tapi sebelum aku eh, pergi ke Serang juga dan ketemu Mr. Fahmi, aku sempat daftar beasiswa lagi tuh. Jadi intinya memang memang pengen lanjut S2 dengan beasiswa. Dengan pada saat itu aku juga belum tahu belum tes IELTS, bahkan aku belum tes ITP, cuman TOEFL ITP, dan aku pun belum punya sertifikat TOEFL ITP yang kayak Mr. Fahmi tadi. Kalau ditanya itu pun aku pun nggak bisa gitu loh sama sekali. Jadi anggapannya aku cari tuh beasiswa yang belum beasiswa yang bisa atau memungkinkan aku untuk daftar dengan requirement yang udah aku penuhi saat itu. Aku belum ada IELTS, aku belum ada TOEFL ITP, dan ternyata ada loh beberapa beasiswa yang bisa kita daftari tanpa nggak seribet itu. Salah satunya dulu yang aku daftarin tuh Russian Government Scholarship atau RGS tuh, Russian Government Scholarship ke Rusia. Itu aku daftar sebelum aku pergi ke Serang yang ikut dengan yayasan Mr. Fahmi tadi. Pas aku daftar, aku submit pemberkasan dan aku berangkat ke Serang. Nah, pas aku sampai di Serang, itu tahun 2023, sekitar bulan Maret atau bulan April juga dipanggil buat wawancara di kedutaan, bukan kedutaan Rusia tapi tempat budaya dan kependidikan Rusia lah di Jakarta. Singkat cerita di situ wawancara segala macam. Kalau dua bahasa Inggris dengan bahasa Rusia, karena aku nggak bisa bahasa Rusia, aku bahasa Inggris dulu. Jadi bulan Mei-nya diumumin dan lolos. Wah, lolos nih kataku. Alhamdulillah lolos. Sebagai anak politik dan anak pemerintahan, mungkin anak HI juga itu juga menyangkut. Rusia tuh seksi kalau pengen belajar mengenai masalah social science. Kenapa? Karena salah satu negara yang superpower juga dan menarik. Kalau selama ini maksudku banyak banget sekolah-sekolah dari luar negeri ataupun Indonesianis, itu sudut pandangnya itu kebanyakan dari Barat, dari Amerika, dari Europe, bahkan mungkin merepek-merepek dikit dari Aussie gitu. Dan minim banget kacamata yang dari Rusia. Nah, dulu aku pengen banget tuh. Wah, ini kesempatan besar lah gitu. Kesempatan besar lah. Pengen ku ambil, ternyata ya nggak full lagi.
untuk uang pendidikan itu full, di cover semua. Tapi nggak di cover, nggak full di cover akomodasi. Tempat tinggal dan uang makan itu tuh nggak full. Jadi aku pikir-pikir, tapi dibayarin tuh buat belajar bahasa Rusia pas itu. Buat belajar bahasa Rusia dibayarin. Pilihannya aku ambil dengan aku menyiapkan duit buat bayar akomodasi dan uang makan per bulan, atau nggak aku ambil. Ya, aku diskusi lagi dengan orang tuaku, akhirnya diputuskan untuk nggak ngambil karena memang pas itu dibutuhkan nggak full itu gitu loh. Kupikir-pikir, janganlah. Niat awalnya pengen beasiswa ke luar negeri, lanjut S2 dan gratis gitu. Pengennya itu dulu. Akhirnya aku lepas lagi untuk kesempatan kedua. Kesempatan kedua, oke, aku ikhlasin. Padahal itu aku pengen banget lah. Aku pengen banget lah ke Rusia dulu tuh. Selain sebenarnya kalau keinginan utamanya sih sama ke Belanda juga, ke Leiden sebenarnya, tapi nggak tahu. Jadi singkat cerita ketemulah dengan Mr. Fahmi. Kenapa aku spill Mr. Fahmi itu salah satu inspirasi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mungkin ya. Karena Alhamdulillah banget. perjumpaan itu yang perjumpaan di rumah yang di yayasan itu, karena kami sering diskusi, ternyata Mr. Fahmi ada informasi mengenai masalah beasiswa itu. Karena aku nih orangnya mediocre, bukan orang yang pintar-pintar banget, ya aku paham juga dengan kemampuan diri aku. Ya udah deh, aku coba gitu. Siapa tahu itu adalah kesempatan terbaik untuk aku gitu. Akhirnya aku daftar. Kebetulan ada beberapa program pilihan kemarin, ada public policy atau political science. Karena risetku nyerempet-nyerempet tentang political science, ya udah aku pilih Kobe University akhirnya yang memang nge-provide Master of Political Science pas itu. Untuk seleksinya, kalau Mr. Rami aku kalau nggak salah dia nggak perlu dapat supervisor terlebih dahulu. Nah, kalau aku tuh sebelum daftar, aku harus sudah dapat supervisor. Nah, di situ triknya kemarin. Aku harus nyari supervisor terlebih dahulu sebelum aku daftar beasiswa. Bulan 4 2024 tahun ini, alhamdulillah dinyatakan aku daftarnya itu bulan Januari. Bulan Januari diumumkan beasiswa itu bulan 4 dan beasiswanya bulan 5-nya diumumkan kampus. Bulan 9, tanggal 29 kemarin aku sampai di sini. Tanggal 4 kemarin itu hari pertama pembelajaran. Dan akhirnya sekarang aku fokus di Kobe University ngambil Master of Political Science. Atau dia tuh departemen itu International Cooperation Policy Studies gitu. Singkat Sebenarnya ceritanya. Mr. Dendi ini bisa loh ke Rusia, Mister, sebenarnya. Kan biaya Iya. makan sama tempat tinggal ditanggung sendiri kan? Itu Iya. bisa ambil part-time tentara bayaran kalau di sana. Part-time peperangan. Gede Jadi itu bagian 36 ini juta. tentara. Iya, Tentara cadangan, tentara cadangan gitu. Komcat. Nah, itu sih Mr. Johan dan Mr. Rizal. Paham ya? Perasaan tadi tambahin dikit Mr. boleh nggak? Pian. Oh, silakan Tambahin, Mr. Mr. Fahmi. Iya, jadi transisi dari wisuda ke beasiswa itu yang paling berat lah ya. Karena ya kita tahu kalau misalnya sarjana di Indonesia itu nggak mesti dapat kerja. Ya sama-sama, meskipun saya sendiri public health, ya nggak dapat kerja tuh nggak segampang yang lain lah ya. Yang misalnya teknik ataupun kedokteran ataupun ekonomi misalnya. Nah, itu karena public health itu major yang general gitu loh, umum banget.
Di situ ada administrasinya, di situ ada hukumnya juga, hukum kesehatan, ada nyerempet ke kedokteran, ke penyakit, ada ke psikologi, ada ke lingkungan, macam-macam. Jadi tenaga kita itu nggak terdefinisikan gitu loh eh, di perusahaan ataupun di instansi-instansi. Nah, pilihan terakhir itu CPNS, honorer, atau ya pegawai bank gitu. Atau kalau misalnya pekerjaan nggak tetap gitu, kayak misalnya volunteering atau di LSM kayak gitu-gitu. Ya, ya gajinya nggak seberapa, nggak bisa buat bertahan hidup gitu. Jadi masa 2 tahun itu, ya 2 tahun sampai 3 tahun itu setelah lulus itu adalah yang terberat lah buat buat kita kan, karena menjadi sarjana di Indonesia itu karena supply and demand-nya nggak seimbang, permintaannya sedikit, sarjananya banyak gitu. Jadi kita mau kerja tetap juga itu berat. Jadi pilihan untuk ke luar negeri itu tinggi gitu loh. Dan Oke, kesempatan sepakat. buat ke luar negeri itu banyak, ratusan lah. Bahkan aku dapat info kalau misalnya sebenarnya beasiswa itu nggak selalu terpenuhi gitu loh. Karena kualifikasi kita sebagai orang Indonesia itu nggak bisa nyampe ke beasiswanya. Jadi lebih banyak beasiswa yang ke negara-negara lain, misalnya Cina atau Taiwan atau uh, India kayak gitu-gitu, karena mereka uh, qualified dengan persyaratannya Tapi gitu sih. Mister, ngomong-ngomong soal pekerjaan setelah sarjana kan tadi disebutkan ada 3 ya kan? Dari PNS, honorer, sama volunteering. Sebenarnya ada 2 lagi Mister setelah sarjana tuh. Tuh apa tuh? Yang keempat itu jadi manusia silver, yang kelima itu juru parkir Alfamart sama Indomaret. Waduh. Itu masuk freelance. Iya, Oh, itu itu masuk freelance. freelance. Oh, Freelance itu. freelance. Ya mau gimana pun lapangan pekerjaan nggak ada. Terus apa lagi? Setelah manusia silver, manusia emas nanti habis ini. Bronze juga ada. Oke, Mister Fian. Kreativitas. Kalau aku ini sih pengen tanya ke kedua Mister yang tampan ini ya, tampan dari barat dan Oh, timurnya lanjut. Indonesia ini ya. Itu gimana sih kok sampai bisa akhirnya ke Jepang gitu loh? Kenapa bukan negara yang lain? Contohnya negara ASEAN kan ada dari Malaysia yang kita bisa sebut dengan tingkat qualified itu kalau nggak salah kita bisa keterima lah untuk sebagai seorang mediocre, sesama mediocre ini ya, menyebut diri tadi Mr. Dendi nge-highlight itu soalnya sesama mediocre kita bisa loh sepertinya ke Malaysia. Kenapa harus Jepang? Apakah karena penasaran dengan ending dari One Piece ataukah bagaimana itu, Mister? Sebenarnya ada Silakan satu mungkin. lagi kenapa Jepang sih, Mr. Fikri. Apa, Mister? Bagaimana? Tapi kayaknya agak jorok juga kalau mau disebutin di Oh, sini. Tahu kan? Jepang itu punya industri yang sangat Terbesar. bagus, ya terbesar juga dan sangat indah sih katanya sih. Iya. Mungkin Nah, itu aja sih, Mister. Mungkin boleh Mister Fahmi atau Mister Dendi siapa yang mau duluan? Iya, siapa? Kami aku. Ya udah aku. Ini ada 2 versi jawaban. Pertama memang aku pribadi, yang kedua secara umum. Aku jawab dulu yang secara umum. Jepang itu kalau kita mau ditarik dari garis manapun, sistem pendidikan di Jepang itu adalah salah satu sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Ini isi esai ya, Mister? Dan seluruh kampusnya mau ditarik dari utara, timur, barat, selatan, masukku dia tuh merata, nggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia itu yang mayoritas yang bagus berada di Pulau Jawa maksudku.
pun di Pulau Jawa pun masih banyak ketimpangan. Nah, kalau di Jepang, kurasa itu tuh timpang ya nggak timpang-timpang banget lah mengenai masalah itu. Memang perbedaannya di jumlah mahasiswa, besarnya kampus, dan lain sebagainya. Tapi untuk masalah kurikulum, masalah kualitas, itu secara apa namanya, secara riset dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan itu tuh sama di Jepang. Dan yang kedua, menurutku Jepang semakin ke sini 2 dekade terakhir tuh Jepang semakin terbuka dengan mahasiswa-mahasiswa asing. Walaupun mereka tetap banyak program-program yang memang fokusnya menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Jepang. Tapi semakin ke sini semakin banyak yang berbahasa Inggris, termasuk jurusan saya gitu. Jurusan aku tuh nggak require bahasa Jepang, dia bahasa Inggris. Kalau ngomong di luar lingkungan kampus memang kita paling nggak harus bisa lah nanya-nanya basic-basic. Yang aku rasakan selama seminggu ini aku cuman bahasa tubuh aja tuh mau beli apa beli ini. Tapi kedepannya aku pengen belajar lah, inilah basic-basic lah. Tapi kalau di lingkungan kampus bahasa Inggris tuh menurutku udah lumayan ini. Kalau di lingkungan kampus ya, selama aku 1 minggu ini nggak tahu kalau kedepannya gimana. Lingkungan kampus oke lah. Itu paling nggak alasannya. Selanjutnya kalau aku pribadi, kenapa Jepang, kenapa nggak Malaysia, kenapa nggak Singapura, mungkin kenapa nggak Thailand dan Vietnam dan sejenis-jenisnya, bahkan India, yang mungkin India ada beberapa kampus yang Bagus. terbaik juga di situ. Kenapa nggak di sana? Aku cuma bisa jawab kayak gini sih. Karena kebetulan Jepang dan Kobe University adalah pilihan terbaik yang datang pas aku sedang mencari peluang pada saat itu. Aku sempat daftar di Korea juga, Mister. Di Korea, GKS dan di SK Sungkyun Kwan University. Aku ngomongnya aja nggak lancar, tapi kampus itu, tapi nggak keterima gitu. Karena seorang mediocre ini kayaknya satu tadi kalau aku meng-highlight pernyataan dari Mr. Fahmi, pasca lulus itu sangat sulit ya, sangat sulit. Pasca lulus itu sangat sulit, apalagi nggak ada kepastian jalan hidup gitu. Nggak ada Tantangan kepastian. banget itu ya. Tantangan Tantangan banget, banget di challenging banget. perjuangan. Butuh Berat. perjuangan. Challenging banget gitu. Sebagai kita, mungkin kalau kamu memang pintar banget, banyak pilihan ya oke lah. Oke lah, tapi kalau kamu nggak banyak pilihan dan pada posisi aku pada saat itu pilihannya yang terbaik saat itu ya adalah ke Jepang, ya kenapa enggak? Nggak ada alasan aku menolak Jepang lah pada saat itu. Gitu sih, Mister. Iya Mungkin lagi. kalau Mr. Fahmi gimana, Mister? Oke, kalau aku sendiri ini ya, yang pertama soal influence, soal bagaimana orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi ya, terutama senior-senior ataupun orang-orang yang dekat dengan kita tuh. Nah, saya nggak banyak juga sih, istilahnya tiap ada senior ataupun alumni yang alumni luar negeri ataupun dosen-dosen yang lulusan luar negeri, mereka itu selalu menitik beratkan kepada belajarlah di negara-negara yang maju, development countries kayak gitu. Iya. Misalnya UK, US, Belanda, Europe di sana dan sebagainya. Nah, sedangkan Southeast Asian country itu kayak misalnya Malaysia, Vietnam dan sebagainya, Filipina dan Thailand itu nggak nyampe, imajinya nggak nyampe loh ke sana, imajinasinya nggak nyampe ke sana loh. Kayak kita imajinasikan Malaysia misalnya, ya meskipun ada kayak misalnya Malaya University yang bagus-bagus gitu kan, ya imaji kita tentang Malaysia itu nggak beda jauh lah sama Indonesia itu. Jadi pilihan untuk di Southeast Asian countries itu kalau misalnya kita punya pilihannya dari Europe ataupun Western country, terus Asia, terus Southeast Asia. Nah, Southeast Asia itu yang paling bawah gitu pilihannya gitu.
Kita pilihnya di top priority-nya di kayak gitu, Europe dulu, atau Western countries, terus Asia, terus Southeast Asia gitu. Jadi ya nasib bangsa Southeast Asia apa sih? Ya mirip-mirip lah dengan Indonesia, meskipun Singapura lebih maju daripada kita. Cuma ya menurut aku nggak beda jauh lah nasibnya dengan Indonesia. Nah, yang kedua, kenapa Jepang? Ya saya sedikit banyak dapat info soal Jepang itu ya dari anime itu, dari kultur-kultur Jepang yang terpapar gitu kan. Eh, di samping mereka disiplin, terus Jepang juga negara yang aman, terus dari segi pendidikan, kesehatan, teknik, dan agriculture itu bagus, kayak gitu-gitu. Itu sangat mempengaruhi pilihan untuk ke Jepang sendiri. Jadi kalau misalnya disuruh pilih tadi ada Italia ataupun Thailand ataupun Jepang, ya prioritasnya Italia dulu, Jepang baru Thailand. Gitu sih. Tapi Ya ngomong soal keamanan anime kayaknya enggak sangat sih. inilah, sangat mempengaruhi lah. Ini ya, Tapi wibu kita. tapi itu sih Mr. Fahmi, ngomong-ngomong soal keamanan kayaknya Jepang nggak aman-aman banget deh. Soalnya kemarin waktu aku lihat di Jujutsu no Kaisen itu di sana banyak roh kutukan gitu. Nah, kamu juga terpengaruh sama anime tuh. Tapi Sama ninja yang juga. lucunya ya betul ya, kalau misalnya dibilang negara Jepang itu nggak aman-aman banget, ya emang, tapi ada perbedaan gitu loh dari segi kriminalitas. Nah, aku mau cerita sedikit. Kriminalitas Jepang itu agak lain dia, agak berbeda dengan kriminalitas di negara lain tuh. Nah, kalau kriminalitas di negara lain kan ada pembunuhan, ada pemerkosaan lah, ada inilah sebagainya. Nah, kasus paling banyak di Jepang itu yang pertama itu pencurian payung, maling payung, maling payung, dan yang kedua itu maling pakaian dalam. Itu aneh banget. Jadi ada cerita temanku perempuan, dia tuh daftar kos-kosan, daftar apato. Terus ditanya, ini apatonya mau lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3 gitu kan. Terus dia bilang karena mempertimbangkan jarak, ya harus naik tangga lah, naik berapa lantai lah biar sampai ini kan. Yang mending lantai 1 aja gitu. Terus disaranin tuh sama yang punya apartemen, yakin ini di lantai 1, karena kalau di lantai 1 kan jemurannya itu kan dekat dengan tanah kan, dekat dengan terekspos pijakan. gitu ya. Terekspos gitu. Jadi ada kemungkinan terjadi kriminalitas dengan motif mencuri pakaian dalam itu kayak gitu. Jadi ya udah dia pilihnya lantai 2 aja gitu. Ya itu kalau teman Jepangku bilang masalah development countries ini memang beda, bukan kemiskinan, bukan soal kesejahteraan lah, tapi ya soal ketidakpuasan dalam hidup. Mereka mencari sesuatu hal yang lain gitu dari hidup. Mereka cari kesenangan yang agak beda. Agak aneh ya kalau di ini negara seperti kita Indonesia itu, Mister ya. Agak lain. Agak lain gitu. Iya, izin nambahin Mr. Johan. Oh, silakan. Ada 2 alasan lagi sih kenapa harus ke Jepang kalau aku pribadi ya. Yang ketiga bagi aku, yang selanjutnya tuh memang anime juga, suka anime dan lain sebagainya. Tanpa nggak bisa di apa namanya, menurut nggak bisa dinafikan lah, maksudku itu juga mempengaruhi kenapa pilih Jepang. Yang selanjutnya social science ya. Ternyata memang kalau ilmu saintek memang sangat berkembang di sini, terutama teknik segala macam. Tapi semakin belakangan ilmuwan-ilmuwan
atau saintis-saintis social science itu juga mulai berkembang di sini. Nah, kajian-kajian Southeast Asia atau Asia Timur juga mulai banyak kajian-kajian tentang masalah Korea, politik Korea dan Jepang, hubungan Jepang dan Korea, itu juga semakin banyak. Jadi itu, oke juga nih maksudku, Jepang. Bagi teman-teman yang pengen masih ragu, teman-teman yang social science pengen milih di sini, banyak juga loh, udah mulai berkembang kok pembahasan-pembahasan mengenai masalah social science di sini gitu. Itu sih, Mr. Johan.